Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita telah diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga bisa berkumpul di dalam ruangan ini. Untuk datang ke sini hanya ada Pak Amin dan juga Bu Saroh. Mungkin ini kok tadi saya kok tidak ada guru yang mendukung atau gimana, mohon maaf ya. Tapi secara keseluruhan kami di sini selaku rekan kerja teman Jawa dari Bapak Muhammad Amin selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada beliau, mulai dari pendaftaran, pendidikan, hingga semoga nanti sampai lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Amin. Amin. Kemudian selanjutnya Ibu, perkenalkan ataupun beginilah kondisi sekolah kami yang sangat mewah ya, mepet sawah dan juga bersampingan dengan balai desa. Ini juga merupakan suatu aset nantinya bagi Pak Amin ya, untuk melakukan inovasi-inovasi yang bisa menghadirkan sebuah kreativitas bagaimana nanti dalam pembelajaran ataupun dalam menggerakkan komunitas-komunitas yang ada di sekolah untuk kemajuan SD kita, gitu ya Pak Amin. Kemudian Ibu Gubernur di sini juga nanti tahun ini akan ada 2 calon guru penggerak. Aku melihat Indonesia karya Ida Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih.
oleh PLH. PLH malah setelah tadi sudah panjang sekali. Jadi pada intinya pada kegiatan pendampingan individu yang kedua ini ada 4 agenda. Agenda yang paling krusial karena ini melibatkan Bapak Ibu semua, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan. Mengapa ini dilakukan? Karena dalam pendidikan guru penggerak di modul 1.3 CGP itu mendapat materi visi guru penggerak. Jadi sebagai guru penggerak itu mempunyai visi. Visinya ini adalah yang nantinya murid saya itu seperti apa. Saya pinginnya murid saya itu bisa apa. Dan seperti itu nanti karena visi ini mengepentingkan kepentingan dari murid. Nah kemudian diawali Pak, dimulai dari diri, kemudian dieksplorasi konsep di ruang kolaborasi di sesi pembelajaran darinya itu membuat visi sendiri. Tetapi pada saat kita pendampingan individu ini nanti Pak Amin itu berdiskusi dalam taraf Pak Amin belajar bagaimana itu mewujudkan suatu visi sekolah. Jadi latihan. Jadi nanti di sini ini adalah latihan menentukan visi sekolah. Jadi bukan nanti harus berubah visi, tidak. Biarkanlah visi sekolah itu kan sudah berjalan. Nah ini Pak Amin itu dalam rangka menentukan atau membuat suatu visi yang baru, dan visi ini nanti bisa digunakan juga bisa tidak, karena kita kan otomatis sekolah itu kan sudah punya visi yang sebelumnya juga sudah didiskusikan, dirapatkan, ditentukan. Nah ini nanti caranya adalah Pak Amin nanti bagaimana menentukan visi, dia langkah-langkah apa. Jadi langkah yang pertama dengan menyiapkan kalimat rumpang yang ada di papan tadi. Nanti Pak Amin dengan memandu diskusi, langkah yang pertama yaitu mengajak semua untuk mengisi kalimat rumpang gitu. Setelah dari kalimat rumpang tadi, Pak Amin menyimpulkan, oh ternyata tuh teman-teman saya, teman sejawat di sekolah ini menginginkan murid saya seperti ini, murid saya seperti ini. Otomatis kan berbeda-beda. Nah, saya pinginnya muridnya harus ini, yang kuat harus ini. Dari diskusi ini ketemu berbeda-beda tadi, kemudian disimpulkan. Di sini langsung saja tujuan diskusi pada siang hari ini. Yang pertama, tujuan diskusi adalah mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, dari visi itu apa? Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai visi itu sebagai representatif gambaran visual kita akan masa depan yang akan kita raih, sehingga gambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkan visi tersebut. Tadi visi penggambaran harapan, cita-cita atau tujuan yang ingin terwujud di masa yang akan datang. Visi itu menguatkan hati, menggerakkan hati semua orang dan mempersatukan gerak bersama dalam pencapaiannya. Kita sebagai seorang guru, ketika kita sebagai seorang guru membayangkan suatu visi, apakah kita telah menyertakan gambaran murid ke dalam visi tersebut? Sebagai seorang guru, mendidik bukanlah pekerjaan administratif, tapi pekerjaan kita bukan sebuah dokumen, selembar kertas, atau daftar angka-angka saja. Mendidik tidak hanya berbicara dengan dimensi waktu sekarang,
karena sasaran pekerjaan kita adalah manusia. Budget pekerjaan kita adalah pertumbuhan manusia demi manusia. Hasil pekerjaan kita baru akan terlihat saat manusia yang kita didik itu berkarya di masa depan nantinya. Oleh karena itu, memiliki visi tentang pertumbuhan murid menjadi hal yang sangat penting bagi seorang guru. Visi yang diharapkan terwujud pada murid kita di masa depan. Visi mengenai murid inilah yang nantinya menjadi bintang petunjuk arah bagi guru dalam mengembangkan program dan strategi pembelajaran. Pada kesempatan ini, marilah kita merangkai mimpi bersama di dalam kata-kata yang lebih jelas sebagai sebuah visi. Diharapkan kegiatan ini dapat membantu kita dalam menyikap apa yang sebetulnya telah dan perlu terus diyakini demi kebaikan murid-murid. Kemudian mari lengkapi kalimat perumpamaan yang telah disediakan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati dan pikiran, sehingga tersusun sebuah paragraf buku yang dapat menggambarkan visi tentang murid dan sekolah yang kita idam-idamkan. Sebuah sekolah yang berpihak pada murid dan menuntut murid mengejawantahkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana Rasul ganti pembelajaran berarti menuntut murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mendidik haruslah berpedoman pada ingat sosungkoro, ingat jawaban pasal dan terus murid belajar. Yang artinya ketika kita di depan adalah sebagai pemberi teladan, ketika di tengah pemberi motivasi, dan ketika kita di belakang memberi bimbingan. Apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila ada 6, yakni beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharga, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinakaan kita. Lebih jelasnya untuk 6 tadi ada kreatif. Nah, apa saja di situ? Ada benar kritis, ada berkebinakaan global, ada gotong royong, ada mandiri, dan ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Marilah melengkapi kalimat perumpamaan. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa beri panduan dalam visi. Mari kita coba melengkapinya. Dan hari ini saya butuh bantuan panjenengan semua untuk melengkapi kalimat perumpamaan. Ada 6 kalimat perumpamaan yang mana lampiran tentang kalimat perumpamaan ini sudah saya berikan di atas meja masing-masing, dan mohon untuk diisikan. Nah, nanti pakai stick note, kemudian saya mohon untuk jawabannya diberi di stick note, dan nanti ditempelkan di atas plano yang di depan. Yang bagian sini adalah intian dari cerita yang pertama. Pertanyaan pertama, kita memberikan murid-murid yang titik-titik. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Kemudian pertanyaan keempat, tentang impian dan cita-cita dari sebelah sana, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah yakin untuk. Kemudian yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa mohon untuk bersedia melanjutkan di kelas 5. Atau pakai spidol, bukan? Berarti tiap guru 6 mendapatkan 6 sesuai 6 pertanyaan. Warnanya boleh beda. Bebas. Bebas saja.
Ada sama kan dia. Mau bersamakan kuning. Satu pertanyaan ini apakah yang kelima diisi sekalian atau ini saya baru sekalian. Sama ini sama itu nanti ya 5 cm. Nah, tak video. Terus hijau. Aku kenal mewahnya Pak. Pak bisa tahu aku kan ketok sik Pak. Ya kelihatan ya. Keliru kalau kandani. Bayang no Pak Fajar. Pak Fajar soalnya Pak, ini Pak jenengan. Bisa. Ini Pak Amin, respon saya yang Ya. ya. Kuning, hijau, oranye, pink. Pinknya di sana. Oke. Di sini mana?
Anwar. Jadi kalau kita boleh jasa rata-rata waktu itu boleh dapat dulu. Jadi bapak-bapak itu kita ekonomis. 6 orang berbacakan. Untuk pertanyaan pertama, kira siapa yang bersedia membacakan? Siapa yang bersedia? Oh, ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Guru, di sini adalah impian, cita-cita dan juga harapan kita sebagai guru yang nantinya akan terwujud visi dan juga prakarsa perubahan dari SD Negeri Beranak 1. Untuk yang pertanyaan pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa sih? Nah, di sini sudah ada 8 jawaban dari Bapak Ibu Guru yang menurut belajar sepenuh hati mengembangkan potensi dirinya. Selanjutnya, saya juga memimpikan murid-murid yang semangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran Pak Hansel. Kemudian selanjutnya selalu ingin tahu, sama ya, antara selalu ingin tahu dan juga aktif tadi hampir sama. Selanjutnya, wah ini tulisannya bagus sekali nih guru kelas 1 atau kelas 2 ini. Oh kelas 1 ya, dan muridnya pintar motor, tulisannya semua. Saya memimpikan murid yang disiplin, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif serta bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya, ini dari kelas segini, selalu ingin meningkatkan kemampuan diri dan kompetitif. Kemudian ada lagi memimpikan murid supaya diakui atau dianggap sebagai individu. Ini biasanya kalau kelas kecil-kecil itu suka bolon-bolonan, dipitungin Bapak Ibu, mesti doatul, tak diboloni Bu, tak diboloni. Nah, supaya nanti bagaimana anak-anaknya saling rukun dan mengakui sebagai individu kepada individu yang lain. Selanjutnya saya berharap dan memimpikan murid-murid yang selalu ingin meningkatkan potensi diri dan kompetitif. Ini hampir sama dengan yang nomor 5. Terus terakhir yaitu kita memimpikan murid-murid yang kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, dan kolaboratif. Jadi dari ke-8 impian Bapak Ibu Guru dapat disimpulkan bahwa kita sebagai pendidik di SD Negeri Beranak 1 menginginkan murid-murid yang memiliki potensi diri dan juga ingin memajukan bakat dan minatnya sendiri melalui kegiatan pembelajaran yang disiplin, kreatif, komunikatif, kolaboratif, inovatif, dan juga saling menghargai antara sesama, baik itu menghargai Bapak Ibu Guru dan juga teman-temannya yang ada di kelas dan di masyarakat itu. Terima kasih. Percaya ya, bahwa setiap siswa atau setiap murid itu ada bakat kemampuan yang mungkin saja ya perlu kita bantu untuk menggali potensi itu. Salah satunya adalah kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik dan berbeda karakter. Setiap siswa atau seseorang itu mesti ada perbedaan, cuma ada apa itu kelebihan dari Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, saya percaya bahwa murid itu pilar penerus pembangunan, sehingga kita wajib membantu tumbuh berkembangnya secara keseluruhan. Kita sudah tahu bahwa yang kita alami ini adalah titipan dari anak cucu kita, ini bagus ini. Dan ketiga adalah pilar utama pembangunan masa depan dan tugas sama-sama. Yang keempat, saya percaya bahwa murid adalah pilar utama pembangunan ya sama. Selanjutnya, saya percaya bahwa murid punya masa depan sehingga kita harus membantu ya. Intinya dari kesemuanya jawaban tersebut adalah bahwa setiap
murid itu mempunyai bakat-bakat tersendiri dan kita sebagai pendidik membantu apa yang dimiliki oleh siswa tersebut untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, di sekolah saya mengutamakan pembelajaran moral dan berkarakter. Selanjutnya, pengembangan karakter yang kuat dimulai dari moral yang tinggi. Selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan pendidikan budi pekerti yang luhur dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selanjutnya, yang saya utamakan di sekolah adalah mengakui perbedaan dan keberagaman setiap anak. Selanjutnya, saya mengutamakan pengembangan pembelajaran yang relevan dan interaktif. Terus di sekolah kita mengutamakan saya mengembangkan budi pekerti luhur dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang terakhir, pengembangan pembelajaran yang relevan, menyenangkan dan interaktif. Diperoleh kesimpulan dari jawaban teman-teman semua, di sekolah kita mengutamakan yang utama itu budi pekerti dan moral. Pendidikan moral itu yang paling penting karena manusia yang cerdas itu dilihat dari bagaimana mereka bersikap atau beretikut. Terus sama pembelajaran yang berpusat pada siswa. Demikian. Bakat dan potensi dengan masing-masing keberagaman yang begitu sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karakter pada semua siswa. Itu ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi bakatnya juga berbeda-beda. Kemudian yang kedua, murid-murid di sekolah sadar betul bahwa pendidikan kunci utama dalam pencapaian cita-cita mereka. Nah, ini juga kita sadari bahwa walaupun misalnya di sekolah nilainya 99 belum tentu nantinya gedenya jadi presiden atau apa, tapi cita-cita mereka sendiri yang menentukan di masa depan. Tulisannya terlalu bagus untuk mencapai cita-cita. Oh, jembatan untuk mencapai cita-cita. Ya. Kemudian karena siswa punya karakter masing-masing, juga mempunyai jembatan atau jalannya sendiri dalam menggapai cita-cita masing-masing mereka. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan adalah kunci kesuksesan. Nah, itu memang sangat-sangat disadarkan dari sejak kecil. Walaupun belum sekolah ditanya cita-citanya mau jadi apa? Jadi dokter. Padahal belum tentu nanti gedenya juga jadi dokter. Tapi itu ucapan adalah doa, semoga bisa menjadi terwujud menjadi dokter. Kemudian yang keempat, murid saya sadar bahwa ilmu atau pengetahuan merupakan pengembangan karakternya. Ilmu memang benar itu untuk bekal kita mewujudkan atau dalam mengembangkan karakter masing-masing seseorang. Karena dengan begitu banyak ujian yang dialami, pasti manusianya lebih kuat daripada yang tidak pernah mengalami ujian. Terus kemudian bahwa pendidikan kunci untuk mengembangkan potensi mereka, ini juga sama. Kemudian pendidikan adalah kunci untuk mengembangkan potensi diri, ini hampir sama. Jadi setiap potensi masing-masing siswa dikembangkan dengan sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Kemudian murid yang ini adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan di masa depan. Nah, intinya semuanya kesuksesan di masa depan yang menentukan adalah diri masing-masing sesuai bakat dan minat masing-masing peserta didik. Terima kasih. Apa saja toh keyakinan kita sebagai warga sekolah? Yang pertama, yakin memberikan lingkungan pendidikan yang kondusif, mendukung proses pembelajaran. Betul sekali ini, karena dengan pendidikan yang atau lingkungan yang kondusif maka pembelajaran akan menyenangkan. Yang selanjutnya, kita warga sekolah yakin untuk memberikan keteladanan yang baik bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Nah, kita sebagai guru harus bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anak murid kita. Yang selanjutnya, mengembangkan potensi peserta didik
yang selalu memotivasi peserta didik, memberikan dukungan, memberikan arahan, memberikan dorongan untuk lebih maju. Selanjutnya memberikan suasana lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya, betul sekali. Selanjutnya yakin bahwa lingkungan pendidikan merupakan proses dalam pertumbuhan anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terus saya yakin bahwa dengan memberikan teladan, contoh ini sama, teladan atau contoh dapat mendukung anak dalam mengembangkan minat dan bakatnya untuk mencapai cita-citanya. Betul. Terus yang terakhir, yakin bahwa memberikan lingkungan pendidikan merupakan cara untuk pembelajaran yang menyenangkan dengan lingkungan yang kondusif, aman. Nah, pada intinya lingkungan merupakan titik awal atau nilai pertama atau yang dapat mengubah atau mendidik anak untuk menjadi yang lebih baik. Begitu, terima kasih. Terima kasih. Ini adalah bantu mereka memenuhi kebutuhan tersebut untuk mencapai kesuksesan mereka di masa depan. Ya, kita dengan melakukan pembelajaran diferensial. Kemudian saya paham bahwa saya dan guru lain di sekolah memahami setiap siswa memiliki bakat dan minat yang berbeda, sehingga kita bisa membantu mereka mengembangkan potensi tersebut untuk mencapai kesuksesannya juga. Kemudian saya paham bahwa untuk mewujudkan merdeka belajar, guru harus memiliki jiwa yang mandiri, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Kemudian saya paham bahwa siswa memiliki potensi unik, sehingga tugas kami membantu mereka untuk menggali dan mengembangkan potensi tersebut. Kemudian saya paham bahwa setiap siswa memiliki minat bakat, sehingga tugas kami membantu mereka sama. Kemudian saya paham bahwa pendidikan merupakan usaha bersama demi meningkatkan mutu sekolah. Yang terakhir, saya paham bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Intinya kita pahami bahwa kebutuhan siswa itu berbeda-beda sesuai dengan minat bakatnya, sehingga kita itu berkewajiban untuk menuntut mereka menuju potensi terbaiknya, mengembangkan istilah KHD, ini mengembangkan sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Tentu saja dengan pembelajaran yang mandiri, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, sehingga usaha ini dapat meningkatkan mutu sekolah yang kita cintai bersama SDN Perangkat 1. Itu jawaban dari pertanyaan yang terakhir. Guru SDN Perangkat 1, dari kesimpulan ini kita memberikan murid berkarakter profil pelajar Pancasila. Tadi dari bahwasanya Bapak Amin ini sudah menjalankan diskusi sesuai dengan alur yang ditetapkan. Yang pertama, sudah menggunakan kalimat tumpang dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak isi tadi, bahwasanya bahwa kita itu menginginkan muridnya seperti apa, gitu kan? Dan di sini saya melihat dari Bapak Ibu semua menekankan tentang memang pesan kami dari guru SMP juga, bahwasanya karakter itu mulai ditanamkan sekuat-kuatnya itu di pendidikan dasar. Jadi di tingkat SD ini kami pesan, kami mohon kepada Bapak Ibu semua yang ada di sebagai guru yang ada di sini, utamakan karakter. Kemudian yang kedua, di samping karakter tadi ada juga saya melihat divisinya di sini kenyamanan pembelajaran. Kalau melihat kenyamanan pembelajaran berarti kuncinya di mana? Di siapa? Bapak, Ibu,
guru, ya kan? Karena dilihat dari misi di sini ditambahkan mewujudkan kenyamanan pembelajaran di lingkungan sekolah. Yang menciptakan kenyamanan itu adalah Bapak Ibu guru semua. Dijelaskan itu oleh Bapak Amin tadi, bagaimana Bapak Ibu bisa memodifikasi dengan memanfaatkan segala pengetahuan, kemampuan dari Bapak Ibu semua dalam menginovasi pembelajaran. Jadi minimalisir mengenai metode ceramah, tetapi kita gabungkan, kita inovasi dengan melihat apa tadi gaya belajar peserta didik kita, kesiapan belajar peserta didik kita, dan minat bakat kita. Dan nanti di pertemuan selanjutnya Pak Amin akan mencoba saya dampingi bagaimana Pak Amin ini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah nanti Pak Amin sudah kuat diferensiasinya menggunakan apa? Karena dari pembelajaran berdiferensiasi tadi membedakan gaya belajar pun dibedakan lagi. Oh, anak yang visual, anak yang auditory, anak yang kinestetik. Bagaimana pada untuk gaya belajar, proses memperoleh, menerima itu kan berbeda-beda dari sana dulu. Ini bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan murid saya yang auditor itu harus apa yang harus saya siapkan, yang kinestetik apa yang mesti saya lakukan, perlakukan dengan murid saya seperti ini. Kemudian yang visual itu bagaimana? Nanti bisa kita lihat nanti perkembangan untuk pendampingan selanjutnya di balik pendampingan pelajaran ketiga nanti Pak Afif itu mengajar yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KS. Kemudian dan ini juga kemarin saya sudah juga mencoba membuat Bapak Ibu. Ternyata memang sulit ya, sulit memang sulit karena kita harus menyediakan media yang berbeda. 3 media yang berbeda harus saya siapkan. Kalau visual berarti media gambar yang harus saya siapkan. Kemudian yang auditory, saya harus membuat game edukasi yang di situ itu ada suara saya masuk. Dan gamenya ini bisa istilahnya digital ya, dengan media digital. Kemudian yang kinestetik saya membuat alat belajar manual. Berarti sebagai seorang guru saya juga bisa membuat game edukasi, berarti harus bisa kompetensi kita tambah dan mengikuti game Canva. Kalau di budaya saya game Canva, karena Canva itu lebih familiar, lebih mudah dengan apalagi Canva itu sangat apa ya, untuk belajar IT itu malah diberi kemudahan dengan banyak aplikasi yang tidak berbayar kan. Kalau misalnya kita menggunakan Canva tapi menggunakan Gmail biasa itu malah semuanya premium. Kita bayar dengan belajar IT. Kita membuat media yang digital itu bisa menggunakan Canva. Kemudian yang manual ini yang harus menggunakan alat peraga, alat bantu yang memudahkan peserta didik bagaimana menerima, memproses informasi yang didapat. Dan tadi juga terus kemudian di akhirnya juga Pak Amin memberikan bagian. Jadi bagian ini bisa juga Pak Amin mengambil prakasa perubahannya hanya yang kenyamanan tadi, kenyamanan pembelajaran di lingkungan sekolah. Bisa Pak Amin juga menggunakan atau prakasa perubahan generasi yang cerdas. Yang cerdas seperti apa yang akan kita lakukan? Cerdasnya cerdas akademik atau non akademiknya bagaimana? Apakah bisa cerdas di sini melingkupi dua tadi di bidang akademik maupun non akademik? Jadi bisa dibuat sebagai prakasa perubahan. Jadi Cina buat pertanyaan generasi yang cerdas itu yang seperti apa yang kita inginkan. Jadi karena Pak Amin tadi hanya ya ini boleh salah satu karena ini presentasinya nanti dibatasi satu dan nanti di suatu pertemuan yang akan datang dengan Bapak Ibu kepala sekolah bisa
buat kakak satu belajar dia seperti apa untuk mengulik visi ini, ya kan? Cerdas atau berprestasi yang seperti apa? Karena apa? Memenuhi tadi bakat dan minat dari peserta didik, mengetahui oh di murid saya tuh bakatnya sebagian besar tuh ini, minatnya tuh sebagian ini, jadi tahu. Nah, kemudian kalau berkarakter jelas di sini ada karakter menyesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Ini di sini sudah bagus sekali dari Pak Amin, dari yang sebelumnya menjadi yang sekarang ini. Mungkin nanti Bapak yang angkatan 11 dan Pak Fajar mungkin lagi menciptakan yang lebih ya, satu saja ini yang angkatan 11. Ibu belum, mungkin di angkatan 12, ada sudah. Ya, semoga nanti belum masih muda, masih keras, masih ingin selalu berkarya dan menghasilkan sesuatu yang baru yang bisa dimanfaatkan untuk murid kita, untuk sekolah kita, menjadi murid-murid yang lebih baik, lebih bagus, menjadi anak-anak yang menjadi banggaan kedua orang tua, banggaan masyarakat, banggaan negara, dan apalagi sebagai guru bangga. Loh itu loh murid saya, itu loh dulu anak didik saya, seperti itu. Karena karakternya masih terbawa terus. Dan demikian penguatan diri saya. Terima kasih Bapak Ibu.